Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam program Samas edisi 29 November 2023. Sebelum bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Syukur kami naikkan ya Tuhan atas limpahan karunia, sebuah hari yang baru Tuhan berikan untuk kami jalani. Bantu kami untuk bisa memahami firman dan pesan Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus berkarya untuk membantu kami menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai Samas kita pada hari ini bertemakan kebiasaan anak raja. Bacaan kita terambil dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan yang ke-45. Saya akan membacakannya demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan? Atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Demikian bacaan kita. Nah, keluarga damai, di masa COVID kemarin ada berbagai aturan baru yang dibuat, yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Berbagai aturan itu pada umumnya berkaitan tentang protokol kesehatan. Tidak hanya pemerintah yang membuat aturan, berbagai tempat-tempat umum termasuk gereja kita juga membuat secara mandiri protokol kesehatan yang harus diikuti oleh setiap orang yang ada di sana. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona yang tidak kelihatan itu dan yang dengan mudah menyebar kemana-mana itu. Aturan itu biasanya diikuti dengan berbagai ancaman hukuman atau kalau dilanggar gitu, mulai dari teguran, denda, penutupan izin, atau bahkan juga bisa sampai penjara kalau menghalangi penerapannya. Tapi kemudian lebih jauh ada banyak pihak berharap bahwa aturan protokol kesehatan yang diberlakukan itu pada akhirnya bisa menjadi sebuah kebiasaan baru dalam masyarakat, yaitu kebiasaan hidup sehat, yang pada intinya membuat masyarakat jadi lebih peduli tentang kesehatan dan kebersihan dirinya. Sehingga tidak mudah tertular penyakit dari luar, atau ketika mungkin mereka sakit pun tidak juga mudah menularkan penyakit itu kepada orang lain. Nah, keluarga damai, kembali ke bacaan kita, saya cukup terheran ketika membaca tentang ayat kita di atas, khususnya ketika para domba dalam tanda kutip bertanya kepada Kristus, "Tuhan, bagaimanakah kami melihat engkau lapar, haus, lalu kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau ketika kami melihat Tuhan telanjang dan kami memberikan Tuhan pakaian? Bila manakah kami melihat Tuhan yang di penjara dan kami mengunjungi Tuhan?" Ketika Tuhan membenarkan mereka, mereka tidak bereaksi, "Yes, aku memang melakukan itu semua dalam hidupku," gitu ya. Tapi
justru di dalam tulisan ini mereka malah tampak bingung gitu. Loh, iya tah? Iyakah aku pernah berjumpa dan menolong Tuhan? Gitu. Nah, baru setelah itu Tuhan menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan itu, yang demikian itu sama saja juga melakukan untuk Tuhan. Lalu kemudian pertanyaan yang sama ditunjukkan juga oleh orang-orang yang disebut sebagai para kambing ini yang ada di sebelah kiri Tuhan. Loh, kapan lo kami melihat Tuhan kelaparan, kehausan? Loh, kapan lo kami melihat Tuhan tidak berpakaian atau Tuhan di penjara? Loh, kapan lo kami tidak melayani Tuhan waktu itu? Orang-orang yang disebut sebagai domba dan kambing ini memang sama-sama kelihatan kebingungan gitu dengan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan demikian. Tapi orang yang terakhir ini tampaknya tidak hanya bingung, tapi juga panik. Karena mereka telah ditolak oleh Tuhan. Sehingga mereka merasa menyesal tidak mengetahui hal tentang orang-orang yang menderita itu. Mereka pun sebelumnya tidak melihat orang-orang itu sebagai Tuhan yang sedang menderita sehingga perlu mereka bantu dan mereka tolong. Setelah Tuhan menjelaskan, mungkin mereka akan berpikir, aduh, kalau tahu gitu ya pasti aku tolongin orang-orang yang menderita itu. Kalau ini sebuah permainan pun, barangkali mereka juga akan merasa bahwa itu tidak adil. Karena ada aturan yang tidak diberitahukan ke mereka sebelumnya gitu ya. Bahwa kalau membantu orang-orang itu sama dengan membantu Tuhan. Gitu. Keluarga damai, taruhlah mereka diberitahu tentang itu sebelumnya. Itu bahwa menolong orang-orang yang menderita dan butuh pertolongan itu sama saja dengan ya melakukan itu untuk Tuhan langsung gitu. Lalu apakah mereka akan melakukannya dengan tulus? Gitu? Kira-kira kemudian apa yang menjadi tujuan mereka untuk bertindak dan menolong orang-orang tersebut? Bagaimana menurut Bapak, Ibu, Saudara semua? Keluarga damai, saya memahami bahwa Tuhan itu luar biasa dan bisa bertindak apa saja. Saya pernah membayangkan tentang Tuhan yang tiba-tiba berubah menjadi manusia, yang kemudian pura-pura miskin dan butuh pertolongan. Dan itu membuat saya setiap melihat orang yang demikian, saya berpikir, nah, jangan-jangan orang itu sebenarnya Tuhan yang sedang menyamar. rasanya ingin membantu supaya ya jangan sampai kalau itu beneran Tuhan yang sedang menyamar terus saya tidak membantu. Nah, pasti nanti track record saya sebagai manusia ini jadi buruk gitu di mata Tuhan. Ya entah ini bayang ini dapat dari mana gitu. Mungkin ya dari acara nonton di TV-TV begitu kali ya. Tapi itu pernah gitu. Nah, keluarga damai, saya tertarik dengan orang-orang yang disebut domba tadi di atas tadi. Mereka yang tidak menyadari bahwa tindakannya memberi pertolongan itu dinilai oleh Tuhan sebagai sama seperti perbuatan langsung kepada Tuhan sendiri. Menurut saya itu menggambarkan tentang ketulusan yang mereka miliki ketika mereka melakukan itu semua. Sesuatu yang dilakukan bukan hanya karena itu adalah sebuah aturan, melainkan itu sesuatu yang tulus dalam hati mereka. Bukan sesuatu perbuatan baik yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu, tapi itu adalah sebuah kebiasaan ketika mereka melihat situasi yang demikian. Nah, seperti yang kita tahu, Alkitab menuliskan banyak hal tentang bagaimana kita harus hidup bagi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberikan teladan tentang bagaimana menjalani hidup ini. Para murid juga meneruskan ajaran yang sama. Bahkan ada tulisan yang mengatakan bahwa kalau kamu mengetahui tentang bagaimana berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, ya sama saja kamu berbuat dosa. Nah, menjadikan Kristus sebagai Raja berarti juga meneladaninya. Tetapi bukan karena kita takut dihukum atau bertujuan untuk memperoleh sesuatu dari Sang Raja, memperoleh hadiah dari Sang Raja. Melainkan menjadikan cara hidup Sang Raja sebagai bagian dalam diri kita sendiri untuk dilakukan. Sebagai anak-anak Raja, kita menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan juga. Menjadi sebuah budaya dalam hidup kita. Yang tanpa perlu diperintah pun kita tahu, kita langsung refleks untuk mengerjakannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Ketika melihat orang-orang dengan keadaan yang membutuhkan pertolongan, kita tergerak untuk bertindak. Nah, sebetulnya bukankah itu semua adalah sebuah gambaran tentang kerajaan Allah yang sejati? Nah, keluarga damai seperti protokol kesehatan yang dulu sangat banyak itu,
menjadikan sebuah aturan sebagai sebuah kebiasaan, bahkan menjadi budaya mungkin butuh waktu dan memiliki tantangan juga. Demikian juga untuk kita yang mencoba untuk menerapkannya, melakukannya. Namun marilah kita memulainya. Mari kita ambil bagian untuk menunjukkan dan mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara kita, atau kepada anak-anak kita. Nah, sebagai anak-anak raja, mari kita berjuang untuk memiliki hati yang juga tergerak dan menjadi penggerak untuk sebuah gaya hidup kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk setiap hal yang boleh kami tahu dan kami terima. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang mau meneladani Tuhan sebagai Raja kami. Hati yang mau tergerak untuk menolong sesama kami. Yang tulus dan mulia seperti Kristus. Ya Roh Kudus, tolong bantu kami. Amin. Demikian Samas kita hari ini. Selamat menjalani kebiasaan yang mulia di tengah hidup dengan sesama. Tuhan memberkati.